Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik atas kita. Penyertaan-Nya memampukan saudara dan saya untuk melewati hari lepas hari. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, memberi kekuatan, memberikan kami hikmat, tuntunan untuk melalui setiap tugas aktivitas kami hari ini, mengerjakan semuanya dengan baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 28 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara yang dikasih Tuhan, secara psikologis, orang yang melakukan kejahatan, entah itu kejahatan kecil ataupun kejahatan yang serius, akan merasakan ketidaktenangan, merasakan kegelisahan dalam dirinya. Ketidaktenangan itu biasanya berkaitan dengan perasaan takut tertangkap. Ada perasaan bersalah dalam dirinya. Dan ada perasaan atau dorongan untuk menjauhkan diri dari ikatan sosial yang ada, menjauhkan diri dari orang-orang di sekitarnya. Biasanya orang yang melakukan kesalahan, dosa atau kejahatan akan berbohong untuk menyembunyikan kesalahannya, atau akan mencoba untuk berusaha membenarkan apa yang dia lakukan. Tindak kejahatan yang dilakukan juga bisa menyebabkan mimpi buruk dan kecemasan karena terus dihantui oleh apa yang telah dilakukan. James Bulger adalah salah satu orang yang menjadi buronan terlama. Dia bersembunyi selama 16 tahun. Karena takut ditangkap, maka dia mengganti namanya menggunakan nama samaran. Dia juga mengubah profil dirinya. Di Indonesia ada banyak juga orang-orang yang kabur, bersembunyi karena takut ditangkap akibat perbuatan yang mereka lakukan. Dalam ayat ini saudara, Amsal 28 ayat 1 tertulis, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ada kontras atau perbedaan antara orang fasik dengan orang benar di sini. Orang fasik dikatakan di sini lari walaupun tidak ada yang mengejar. Maksudnya adalah bahwa orang fasik mengalami kegelisahan, mengalami ketidaktenangan. Sebaliknya orang benar akan merasa tenang dan aman, tidak merasa gelisah atau cemas karena apa yang telah dia lakukan. Karena yang dilakukan oleh orang benar adalah benar, merupakan hal yang baik, maka tidak ada kecemasan yang terjadi akibat apa yang telah dia perbuat. Ada dampak dari perbuatan kita terhadap kondisi psikologis kita, kondisi kejiwaan kita. Apa yang kita lakukan itu mempengaruhi pikiran kita, saudara. Pikiran kita juga mempengaruhi perbuatan kita. Tapi kemudian perbuatan kita mempengaruhi juga, ada dampak pada pikiran kita. Entah itu ketenangan atau kegelisahan, merasa aman atau sebaliknya tidak merasa aman. Ada satu rahasia ketenangan yang kita temukan dalam ayat ini, yang dituliskan oleh penulis Amsal ini, yaitu bahwa ketenangan itu akan ada ketika kita hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam kefasikan, dalam ketidakbenaran, dalam kejahatan,
dalam dosa, dalam pelanggaran, maka yang akan muncul adalah ketidaktenangan dan kegelisahan. Dosa akan mengejar kita. Hati nurani kita akan berbicara, dan Tuhan akan menegur saudara dan saya ketika kita melakukan dosa. Jangan biarkan iblis berpesta, bersorak-sorai karena kita terus tinggal di dalam dosa. Jangan biarkan iblis menang atas hidup kita. Kalau kita telah berbuat salah, berbuat dosa, maka ada satu kunci untuk kita mengalami kemenangan, yaitu mengaku dosa kita, meminta pengampunan, dan hidup dalam pertobatan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Tuhan mau mengampuni saudara dan saya, dan mau agar kita hidup dalam ketenangan, di dalam kasih dan anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, ya Bapa. Firman-Mu yang memberikan kami sukacita. Firman-Mu yang memberikan kami solusi atas ketidaktenangan, kegelisahan yang kami alami karena dosa dan pelanggaran. Kami sadari bahwa dosa, pelanggaran, kejahatan hanya akan membawa kegelisahan, ketidaktenangan hidup, membuat kami cemas. Tapi kami bersyukur karena ada solusi yang masih Tuhan sediakan bagi kami, yaitu pengampunan yang Tuhan sediakan ketika kami mau datang mengaku dosa dan bertobat hidup benar di hadapan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa kami. Pimpin kami Tuhan, sertai kami, agar kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu Tuhan Yesus yang telah menguduskan setiap kami, yang melayakkan kami, membenarkan kami, dan memberikan kami sukacita, ketenangan di dalam hadirat dan kasih karunia-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang terikat kuasa kegelapan, yang dalam pergumulan, yang putus asa, lawat setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa, kesembuhan, kelepasan, berikan semangat baru, dan berikan jalan keluar. Mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.